everyone. Kami dari kelompok 1 akan membuat video kreatif pembelajaran mata kuliah sosiologi. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, emang teman-teman pada tahu nih nama-nama kami? Kami kan belum perkenalan nih. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak aruh. Makanya ikutin kami terus ya. Dah. Halo guys, perkenalkan nama saya Messi Putri Ayu dengan NIM 23 30 20 10 33. Hai guys, perkenalkan nama aku Rafni Hasibuan dengan NIM 23 30 20 10 42. Halo guys, perkenalkan nama aku Revalina Fatia Azara dengan NIM 23 30 20 10 68. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Latar Belakang Pentingnya Sosiologi Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Messi Putri Ayu dengan NIM 23 30 20 10 33 dengan prodi Ahwal Al-Syakhsiyah. Di sini izinkan saya untuk mencoba menjelaskan tentang latar belakang pentingnya kajian sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum itu penting karena hukum gak cuma soal aturan yang ada di buku, tapi juga soal bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Sosiologi hukum membantu kita mengerti bagaimana hukum bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan sebaliknya. Bagaimana keadaan sosial bisa mempengaruhi hukum, misalnya aturan hukum mungkin gak selalu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, atau bisa jadi hukum malah gak efektif diterapkan kalau gak nyambung dengan budaya setempat. Makanya dengan kajian ini kita bisa tahu bagaimana hukum seharusnya berfungsi dengan baik dan adil, supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang ada. Mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan berusaha menjelaskan definisi dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini diperkenalkan oleh seorang pakar sosiologi hukum, yaitu Auguste Comte. Ia memperkenalkan sosiologi hukum sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Ia mengatakan bahwa sosiologi hukum ini dapat membentuk hukum berdasarkan pengamatan, bukan berdasarkan spekulasi masyarakat. Berdasarkan sejarah singkatnya, sosiologi hukum ini perpaduan dari berbagai cabang disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu sosial, ilmu filsafat, dan ilmu hukum. Sosiologi hukum juga berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu sokius dan logos. Sokius, secara harfiahnya, ia berarti teman, sahabat, atau kawan, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sudah dapat kita tarik kesimpulan ya rekan-rekan bahwa sosiologi hukum ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari antara hukum dan masyarakat. Seperti kata Suryano Soekanto, bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan ilmu sosial atau dengan ilmu kemasyarakatan. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, ia mendefinisikan sosiologi hukum ini adalah pengaruh hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial lainnya. Jadi, dari penjabaran definisi dia yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa sosiologi hukum ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana sih hukum dapat dibentuk dan bagaimana hukum dapat dilihat berdasarkan pengamatan, bukan berdasarkan spekulasi masyarakat. Dan sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik dari hukum dan ilmu sosial. Baik, mungkin hanya sekian definisi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kegunaan dan alasan mengapa kita harus mempelajari sosiologi hukum.
Kegunaan mempelajari sosiologi hukum ada 5. Yang pertama, dengan kita mempelajari sosiologi hukum, kita dapat mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis di dalam masyarakat. Nah, jadi sosiologi hukum ini sebagai suatu tolak ukur suatu negara, ini perkembangan hukumnya itu seperti apa? Seperti misalnya di Indonesia, kita bisa melakukan penelitian dengan metode sosiologi hukum tentang bagaimana perkembangan hukum positif di Indonesia. Contohnya KUHP. KUHP di Indonesia itu masih cukup relevan tidak dengan kejadian-kejadian perilaku masyarakat yang ada pada saat sekarang? Jika tidak sesuai, apakah ada undang-undang penunjangnya? Nah, itu semua bisa kita ketahui dengan kita mempelajari sosiologi hukum. Yang kedua, yaitu dapat mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat. Jadi dengan kita mengetahui, kita mempelajari sosiologi hukum, kita akan bisa tahu apakah hukum yang sudah diterapkan itu sudah efektif atau belum. Yang ketiga, yaitu dapat menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. Dengan kita mempelajari sosiologi hukum, kita dapat menganalisis bagaimana penerapan hukum itu di dalam masyarakat. Yang keempat, mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kelima, mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di dalam masyarakat. Selanjutnya, alasan mengapa kita harus mempelajari sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini sangat penting, apalagi untuk kita yang mahasiswa hukum. Kita harus mempelajarinya karena dengan kita mempelajari sosiologi hukum, kita dapat mampu atau paham tentang hukum dalam konteks sosial dan juga mampu menganalisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai sarana untuk mengubah masyarakat dan mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Dan juga dengan kita mempelajari sosiologi hukum, kita bisa mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.